Jadi coba inovasi disampaikan, inovasi desain ruangan yang membuat masyarakatnya itu happy, pegawainya happy, semangat kerjanya tinggi. Itu boleh, silahkan deh dibuat yang senyaman mungkin, sebagus mungkin. Nah banyak, di Kota Denpasar, bagus. Di Kabupaten Badung, bagus. Di ujung timur Indonesia saya sudah datang, Kota Jayapura, bagus kantornya, rapi sekali. Lengkap. Ada tempat laktasi, tempat main anak, pojok belajar, pojok baca, bagus. Nah ini konsolidasi sekaligus untuk inovasi. Jadi jangan lupa Mas Hani, Pak Sesdijen dikoordinasikan 6 minimal proposal dari pasar minggu, kemudian para kadis provinsi minimal ada 34 kepala dinas Dukcapil provinsi yang ikut. Nah masing-masing provinsi jangan lupa Jawa Tengah kadis Permades Provinsi Jateng minimal 35 proposal. Jawa Timur minimal sejumlah kabupaten, kalau saya tidak salah 38. Sumatera Utara, Bumana Wasalwa, setidak-tidaknya 33 inovasi dari kabupaten dan 1 dari provinsi. Lampung, berapa ini Pak Ahmad ini? 13 atau berapa sekarang kabupaten kotanya? DIY, minimal ada 5. Bangka Belitung, sama seperti itu. Tolong kita gencarkan inovasi, bahwa ruh birokrasi kita di Dukcapil ruhnya adalah inovasi. Maksud saya menyampaikan hasil sidak, saya kunjungan betul sidak berdua dengan ajudan, bertiga dengan supir. Tidak ingin membuat Kabupaten Cianjur malu, sedih, enggak. Ini pembelajaran bagi kita semua. Karena 34 provinsi dan 514 kabupaten kota itu anak saya semuanya. Anak saya yang harus saya bina semuanya. Kalau ada yang melenceng, harus kita luruskan kembali. Kalau ada yang tidak bagus, kita baguskan sama-sama. Mudah-mudahan ini Pak Kadis Provinsi Jawa Barat hadir dan Pak Kadis Dukcapil Cianjur juga hadir, ya bisa mengikuti. Dan semua kadis tolong kita berbenah di titik pelayanan ini. Jangan ini terulang di kabupaten kota yang lain. Mengapa saya sampaikan di sini? Maksudnya adalah saya sekali ngomong sekarang, tidak boleh ada kabupaten kota yang nanti saya sidak masih seperti di Kabupaten Cianjur ini. Nggak boleh. Sidaknya nggak harus saya. Pak Sesdijen kemarin sidak di Batam. Ya, kemarin teman-teman ada yang di Goa, ada yang di Makassar, ada yang di Jawa Tengah. Pak Jama juga turun ya di berbagai daerah. Saya dapat laporannya. Nah, tapi tolong dari tim teknis bisa ditayangkan hasil kunjungan saya ke Kabupaten Cianjur. Ada fakta dan ada faktor penyebab fakta itu terjadi. Saya kemarin dari pagi-pagi saya duduk di sana lama, menyamar sebagai pemohon, meminta nomor antrian, kemudian ke counter pelayanan, kemudian ngobrol, ya, saya ngobrol dengan para pemohon. Pertama begini, penduduk ya mau ngurus apapun boleh. Sekali datang, dia boleh ngurus banyak layanan. Boleh. Jangan sampai satu nomor, antrian hanya boleh untuk satu nomor layanan. Nggak boleh. Di sana, ketemu hanya ada satu front office untuk penerimaan dokumen dan penyerahan dokumen. Tapi bukan yang ini. Ini adalah front office untuk kita mengambil nomor antrian. Jadi saya antri, ambil nomor antrian. Belum ada mesin di sana. Manual. Sehingga terkesan berkerumun. Karena apa? Counternya hanya satu. Untuk memeriksa dokumen, mengambil formulir, dan memeriksa berkas. Hanya satu counter. Nah, kemudian slide kedua. Ini front office untuk penyerahan dokumen. Juga hanya ada satu. Di sini front office untuk ngambil dokumen dan menyerahkan dokumen hanya ada satu titik. Dan antrian itu hanya sampai 100 per hari. Hanya sampai 100.
Ini menyebabkan masyarakat itu datang, ada yang paling pagi, saya temui kemarin jam 2 pagi antri. Kemudian ada antri yang jam 4 pagi, ada yang jam 5 pagi, ada yang jam 6 pagi datang, tetapi dia sudah nyuruh orang lain. Nah, ini menyiksa masyarakat ini. Kemudian tempat duduknya kurang, banyak yang berdiri, banyak yang duduk di musola, banyak yang duduk di lantai, di aspal begitu, banyak yang selonjoran di bawah pohon. Saya nemenin mereka ngobrol lama. Sehingga ketika saya lama di situ, saya tahu ternyata tidak ada petugas pengawas lapangan. Kursinya kurang sekali, ya, sehingga masyarakat ini nggak enak banget dilihat orang. Terkesan sekali kita ini tidak profesional, tidak antisipatif. Ya, coba slide 8, buka slide terakhir. Slide-nya apa lagi tuh? Nah, kemudian kantornya, tempat sampahnya ada ditaruh di depan. Kemudian duduknya itu tidak rapi, sehingga terkesannya semrawut, kumuh, dan kotor. Kalau orang datang ke sini udah nggak happy. Jadi semangat kita, pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya, itu tidak dapat, tidak nendang. Nggak bisa orang datang ketemu seperti ini happy, nggak. Saya jamin kalau ini di-pooling, disuruh membuat jawaban, bahagia atau tidak bahagia, saya yakin 100% menjawab tidak bahagia. Karena semua yang saya temui, 7 atau 8 orang semuanya mengeluh. Nah, ini terjadi karena apa? Saya gali faktor penyebabnya. Yuk, ini yang perlu rekan-rekan semua klik. Pertama, seluruh pegawai di sana tidak ada empati terhadap pemohon pelayanan publik. Nggak ada. Mengapa saya katakan tidak ada empati? Orang duduk di bawah nggak ada yang nyapa, tidak diberi aqua, kursinya tidak disiapkan dengan cukup. Tidak ada meja untuk menulis permohonan, konternya sedikit, pemohonnya banyak, penduduknya Cianjur itu besar, 1 juta lebih. Ya. Sehingga teman-teman kalau kita punya empati, pasti kita ngecek kalau ada masalah, kok ada ramai seperti itu turun mencari solusi. Jadi saya menyimpulkan di titik pertama, itu tidak ada namanya empati. Empati itu keberpihakan. Rasa yang menunjukkan kepada kita semua, kepada masyarakat bahwa kita itu tulus melayani, bukan sekedar melayani saja. Bukan sekedar melayani saja. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan perlu sekali empati itu dibangun. Sehingga kalau melihat ada orang kesulitan, dibantu. Orang nggak dapat kursi, diberikan kursi.